Halo semuanya, kembali lagi di channel Apa Kabar Gunung. Channel pendakian yang mengupas tuntas informasi pendakian mulai dari info perjalanan, review base camp, jalur pendakian, dan dokumentasi lainnya. Namun sebelum dimulai videonya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi referensi pendakian untuk kalian. Jika sudah, kita mulai videonya. Perjalanan kami mulai dari arah Cileunyi menuju Jatinangor. Bila kalian memulai perjalanan dari kota Bandung, kalian harus memulai perjalanan arah Cibiru terlebih dahulu dan dilanjutkan ke arah Cileunyi hingga Jatinangor. Untuk pendakian ke Gunung Gelis ini belum adanya base camp resmi yang mengelola. Namun kalian bisa titipkan kendaraan kalian di salah satu rumah warga yang terletak di kaki Gunung Gelis itu sendiri. Dengan biaya penitipan motor ya seikhlasnya saja. Namun jangan khawatir, saya sudah sertakan titik koordinasi lokasi penitipan motor di kolom deskripsi. Sesampainya kami di tempat yang kami sebut itu base camp, kami kembali mengecek logistik yang akan kami bawa ke puncak Gunung Gelis. Intinya di trek pendakian Gunung Gelis ini minimnya sumber air. Jadi base camp ini kami menyempatkan untuk mengisi air terlebih dahulu. Setelah melakukan simaksi dan lain sebagainya, kami berdoa terlebih dahulu agar pendakian ini diberikan keselamatan dan perlindungan. Bukan puncaklah yang kami tuju, namun pulang dengan selamatlah yang tujuan kami. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Baitin Raji di channel pendakian Apa Kabar Gunung. Hari ini atau sore hari ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Gelis, yang tepatnya di daerah Jatiroke, Sumedang. Gunung Gelis ini mempunyai ketinggian 1200-an dan mempunyai jalur pendakian via jalur Jatiroke. Gunung Gelis ini ada di 3 wilayah, yaitu Jatinangor, Tanjung Sari, dan Cimanggu. Hari ini saya akan melakukan pendakian bersama teman-teman kerja saya. Ada Ergai, ada Bang Sodat, dan AA Andi. Jadi ini Andi ini adalah perdana untuk melakukan pendakian. Ya, nanti setiap perjalanan review pendakian, jalan pendakian, dan setiap percabangan saya akan review. Begitu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Kita sudah nyampai di area pertambangan pasir. Alun-alunnya deh. Sabana. Miniatur Sabana ini. Nanti treknya masuk ke sana, melipir ke kiri dan ke kanan. Nanti di sana itu ada pos 1. Langsung terlihat pos 1 ada saung itu guys. Banget. Ataupun shelter. Oke, begitu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung.
Jadi setelah melewati tanjakan tadi, di sini kita bisa melihat langsung Bukit Panorama, dan di sana Manglayang dan area Rancaikek. Di sana adalah pabrik Kehetek. Oke, kita akan melewati jalur seperti ini sampai pos 1. Tuh pos 1-nya tuh. Ada sebuah shelter ataupun saung. Nanti kita melipir ke kiri dan masuk ke belakang bukit itu ya, ataupun Bukit Jarian. Nanti melipir ke kanan untuk sampai di pos 2. Oke. Untuk estimasi waktu dari tempat parkir sampai puncak kurang lebih 1 jam 30 menit sampai 2 jam, tergantung ritme berjalan. Dan untuk papan petunjuk dari base camp ataupun dari tempat parkir nggak ada ya, jadi kalian harus menanyakan kepada warga sekitar. Oke, jadi untuk jalur dari tempat parkir sampai pos 1 banyak sekali ditemukan perkebunan palawija seperti pohon pisang, singkong, kopi, dan lain sebagainya. Dan untuk vegetasi masih terbuka, belum memasuki area pintu rimba ataupun hutan. Dan dari trek dari basecamp menuju pos 1 lumayan agak menanjak, didominasi dengan bebatuan dan tanah merah seperti ini, serta jalurnya setapak. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Oke, karena bekas hujan, jadi treknya licin banget dan kita sepakat semua pakai sendal lagi. Jadi jangan diikutin ya teman-teman, kalau udah hujan mendaki pakai sendal pasti akan licin dan makin tambah capek untuk stamina-nya. Itu pos 1, kita akan rehat dulu sejenak, sebat-sebat dulu. Oke, kita sudah sampai di pos 1. Kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan pendidikan Gunung Gelis, Institut Teknologi Bandung 2017. Oke, ini adalah pos 1. Dulu sih ada pelangnya di sini pos 1 itu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Oh ya nih, pelangnya di depan tuh. Nah itu pelangnya tuh. Nah itu dia, pelang pos 1 ini. Oke, kita coba dekatkan. Ya, ini adalah pos 1 Gunung Gelis. Dan di sini ada shelter. Kalau dulu belum ada shelter, sekarang udah ada shelter. Terus kita akan sebat-sebat dulu di shelter pos 1 ini untuk estimasi
perjalanan dari tempat parkiran sampai pos 1 kurang lebih 10 menit. Oke, itu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Kita mulai berjalan kembali dari pos 1 menuju pos 2 dengan trek yang tidak terlalu begitu menanjak dibandingin dari tempat penyimpanan motor sampai pos 1. Jalanannya seperti ini. Belum begitu menemukan tanjakan yang curam banget, tapi nanti berdasarkan menemukan pos 2 kita akan menemukan tanjakan yang sangat ekstrim. Oke, di sini kita menemukan persimpangan. Mungkin ini persimpangan pertama ya untuk di vegetasi yang padat. Ada yang ke kiri. Kalau ke kiri itu ke perkebunan warga. Kita masuk ke yang ke kanan. Di sini memang tidak ada string line ataupun petunjuk. Jadi bila untuk pendaki pemula yang akan ke Gunung Gelis ini dipastikan didampingi oleh yang sudah pernah ke sini. Oke, kita terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Kiri, ada yang ke kanan. Jadi untuk menuju puncak Gunung Gelis kita masuk ke jalur kanan ini. Kalau untuk yang ke kiri ini masuk ke perkebunan warga dan tembus ke Gunung Bukit Jarian. Jadi kita masuk ke kanan di persimpangan kedua. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung.
harus menerobos semak-semak belukar, ilalang, karena minimnya petunjuk ataupun minimnya pendaki yang ke Gunung Gelis ini. Dan belum adanya base camp resmi, jadi tidak adanya pengelola. Untuk perjalanan dari persimpangan kedua, kami sudah menemukan tanjakan yang lumayan terjal, tapi masih aman lah. Dan di sini kita bisa melihat view langsung kota Jatinangor, Cileunyi, dan Bukit Panorama. Ini dia Bukit Panorama yang berada di Tanjung Sari. Dan itu dia Tol Cisumdawu. Karena jalanan sedikit lebih licin, kita menggunakan banyak sendal. Jangan ditiru karena rawan pacet ya. Oke, itu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Ya, di sini saya baru menemukan petunjuk ataupun stringland, dan dulu itu di sini tuh sebenarnya pos 2, tapi saya nggak tahu ini atau papannya hilang atau dipindahkan ke daerah atas. Jadi dari awal pendakian dari parkiran motor sampai pertengahan pos 2 ini, saya baru menemukan ini ya, yang diikatkan ke dalam tangkai pohon ataupun stringland. Ini adalah gunanya untuk petunjuk. Oke, begitu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Gas! Di sini kita menemukan tanjakan kembali yang ini sih benar-benar terjal banget. Kemiringannya sangat curam. Sip. Oke. Kita sekarang melewati jalanan berbatu. Memang benar, Gunung Gelis tidak boleh diremehkan karena jalurnya wow, kecil-kecil cabai rawit. Oke, itu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Alhamdulillah
diberi bonus. Tipis dan sebelah kiri jurang langsung men. Jadi hati-hati untuk melangkah dan perhatikan langkah. Vegetasi sudah mulai terbuka. Mungkin ini tandanya sebentar lagi puncak. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Ya, di sini juga ada jalur ya. Saya nggak tahu ini jalur dari mana. Apakah dari jalur Sawah Dadap ataupun ya kayaknya dari Sawah Dadap. Ini tadi jalur yang kita lewati. Dan di sini ada petunjuk kedua, stringland kedua. Tali rapia merah yang diikatkan ke akar dadahan pohon. Nah, vegetasi sudah mulai terbuka. Ini tandanya sebentar lagi kita akan menyampai puncak. Semagi jalurnya. Wah, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Dan di sini pun kami melihat stringland lagi-lagi. Ya, ini adalah petunjuk. Dan vegetasinya apa yang tadi saya bilang sudah mulai terbuka. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Oke, akhirnya kita sampai di pos 3. Kayaknya kita akan istirahat dulu sebentar di pos 3 ini. Pos 3. Dan puncak ke arah sana. Oke, itu terus perjalanan saya di Apa Kabar Gunung. Alhamdulillah, setelah dari pos 3 akhirnya kami sampai di sebuah bangunan yang dimana ini adalah makam Karomah yang ada di puncak Gunung Gelis, dan banyak juga warga yang sering berziarah ke sini. Jadi untuk posisi puncak sebelah sini. Bentar, bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini adalah puncak Gunung Gelis sebelah sana. Ini makam Karomahnya. Punten. Punten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten, assalamualaikum. Punten. Dari sini kita akan melipir ke sebelah kanan dan akan sampai di puncak Gunung Gelis.
Ya, kita sudah sampai di puncak Gunung Gelis. Itu- Nah, kita sekarang akan ngecamp di puncak Bayangan. Jadi untuk puncak Bayangan dari puncak ini masuk ke arah Darlawanan sana. Ayo, gas. Mas. Oke, di sini kita menemukan percabangan. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Untuk menuju ke puncak Bayangan, tempat camp area itu masuk ke jalur kiri sebelah sini. Oke. Oke, akhirnya dari puncak utama sampai ke puncak Bayangan kurang lebih 5 menit. Kita berjalan turun, melipir ke kiri terus dan nyampe di puncak Bayangan. Alhamdulillah untuk cuaca, bulan, bintang, cerah. Lihat guys. Untuk situasi di puncak ternyata full kabut. Jadi kita akan istirahat sampai nanti pagi-pagi, mudah-mudahan terbuka dan biasa sunset sunrise dan lautan awan. Kita sudah makan, tinggal istirahat. Oke, sampai ketemu besok di Apa Kabar Gunung. Pemandangan terbaik datang setelah pendakian yang paling sulit. Mendakilah gunung agar kita bisa melihat dunia ini terbentang luas, bukan sebaliknya agar dunia melihat kita. Tuhan akan selalu bersama dengan seorang petualang sejati yang tidak akan pernah berhenti berpetualang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang selalu menyertai kalian. Salam lestari, Apa Kabar Gunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.